hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mulai khotbah serial yang baru. Namun demikian, saudaraku, sebelum kita memulai khotbah serial yang baru, seperti biasanya, saya perlu memberikan suatu informasi kepada saudara-saudara sekalian. Ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, berarti saudara sudah menjadi subscriber di YouTube channel saya. Dengan demikian, ketika khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis di gadget saudara sudah ada notifikasi otomatis mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah ini. Demikian informasi yang saya berikan saudaraku. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari dua bagian. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian kedua diambil dari Matius pasal 26 ayat 38 dan 39. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, firman sudah kita baca, sekarang mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya pada saat pemberitaan firman, kami boleh mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Beri hamba-Mu hikmat, bahasa yang sederhana, supaya bisa dinyampaikan dengan baik, gampang dimengerti oleh jemaat. Kuasai dan hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus bekerja di hati si pemberita firman dan juga di hati setiap jemaat yang mendengarkan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di tema yang baru, saudaraku. Khotbah serial, tema yang baru temanya adalah ketika Tuhan menjawab doa. Ketika Tuhan menjawab doa. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu diperhatikan. Khotbah ini juga adalah kesinambungan daripada semua produksi daripada khotbah serial Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tetap seperti biasanya akan menggunakan integrative thinking dan menggunakan Christian worldview, intimacy with God, and faith in Christ menjadi tiga bagian yang kuat untuk memahami setiap bagian daripada tema yang ada. Demikian pun tema hari ini, ketika Tuhan menjawab doa. Saudara-saudara sekalian, bagi setiap orang percaya, doa itu menjadi penting, saudaraku. Doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan, saudaraku.
Karena kita orang percaya, kita perlu berdoa, saudara sekalian. Nah, waktu kita bicara tentang doa, kesulitan terjadi, saudaraku, di kalangan orang percaya adalah ketika sulit memahami bagaimana Tuhan menjawab doa. Ketika sulit memahami dalam realita yang ada, ketika sudah naikkan doa, kelihatannya Tuhan tidak menjawab apa-apa. Ataupun dalam doa itu menjadi jenuh rohani, menjadi hambar berdoa, tidak ada semangat berdoa, karena doanya tidak pernah terjawab, tidak pernah kunjung datang apa yang diingini. Permohonan seperti hambar dalam berdoa, tidak ada kekuatan di dalamnya, karena berdoa jarang sekali terjadi apa yang kita inginkan. Ini problem dalam doa setiap hidup orang percaya, saudaraku. Maka hari ini saya perlu membahas, apalagi di tengah konteks kita ini, pasti banyak doa yang dinaikkan, saudaraku. Pasti doa setiap orang percaya dinaikkan kepada Tuhan, di dalamnya berisi berbagai permintaan dalam kehidupan, saudaraku. Doa itu sendiri di dalamnya mengandung memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudaraku, ya. Mengagungkan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, dan tentu dalam doa itu juga berisi permohonan hidup kita, saudaraku, keinginan kita. Oke, nah saudara perhatikan demikian. Ini kesulitan dihadapi umat. Maka itu, saudaraku, ketika kita berbicara mengenai tentang doa, seperti biasanya dalam khotbah-khotbah, saudaraku, harus ada standpoint dulu, harus ada pemahaman yang alkitabiah, yang mengikat pemahaman kita supaya nanti kita step by step majunya bagus. Cara memahami doanya, perjalanan hidup doanya, dan ketika doa dijawab dengan cara seperti apa sebenarnya oleh Tuhan, bagaimana memahaminya, kita bisa menganalisanya, itu baik, saudaraku. Itulah membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, saudaraku? Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita berbicara tentang doa, saudaraku, ketika kita bicara mengenai doa, pasti berkaitan dengan 3 aspek yang penting, saudaraku, yaitu tentang manusia itu sendiri. Pertama tentang Tuhan, kedua tentang manusia itu, ketiga tentang permohonan doa, saudaraku. Jadi ketika kita bicara mengenai doa, dia menyangkut 3 dimensi, saudaraku. 1 dimensi God, 2 dimensi man, 3 dimensi permohonan kita, saudara sekalian. Oke? Nah, di dalam dimensi man and dimensi God, saudaraku, kita harus perhatikan. Allah itu tidak terbatas, saudaraku. Allah itu maha tahu, saudaraku. Sedangkan manusia itu terbatas dan tidak maha tahu. Jadi kita dengan Tuhan itu pribadinya berbeda, saudaraku. Kualitasnya berbeda, saudaraku. Jadi posisi kita tidak sama dengan posisi Tuhan. Jadi doa itu sebenarnya adalah kita naikkan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku. Itu disebut doa, saudaraku. Karena kita dengan Tuhan tidak sama, tidak equal, saudaraku. Tuhan maha tahu, Tuhan besar, Tuhan tidak terbatas, kita ini tidak maha tahu, kita kecil dan limited, saudaraku. Oke? Jadi ketika bicara mengenai doa, saudaraku, satu hal yang perlu dipahami adalah dimensi God, dimensi man itu kita dengan Tuhan beda kualitas, saudaraku. Oke? Poin kedua, saudara sekalian. Dalam permohonan doa kita, saudaraku, waktu kita naik kepada Tuhan, di dalam permohonan doa pasti ada kehendak kita, saudaraku. Nah, ketika permohonan doa itu kita naikkan kepada Tuhan, dalam permohonan doa itu pun terjadi kehendak Tuhan dalamnya. Jadi, kehendak kita, keinginan kita dalam doa itu ada dalam permohonan itu, dan kehendak Tuhan juga ada dalam permohonan doa itu, saudaraku. Maka dia bertemu dalam permohonan doa kita. Ini menjadi menarik, saudaraku. Kenapa? Secara alkitabiah kita harus paham, saudara sekalian, bahwa ketika kita menaikkan doa, mana yang harus kita ikuti? Kehendak kita atau kehendak Tuhan waktu dalam doa? Ini penting. Ini pertanyaan yang harus dijawab tuntas, baru nanti doanya, perjalanan hidup doanya bagus, saudaraku. Waktu kita menaikkan doa, saudaraku, di dalam permohonan doa kita itu ada kehendak kita. Dan juga di dalamnya pasti ada kehendak Tuhan. Mana yang harus kita ikuti, saudaraku? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Ini menjadi penting. Nah, alkitabiahnya adalah, saudaraku, waktu kita membaca tentang doa Bapa kami, saudaraku. Coba perhatikan. Berdoa demikian, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, saudaraku. Jadi, let thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Setelah itu di bawahnya baru berisi kehendak manusia. Berikan kami makanan secukupnya, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Permintaan kita, saudaraku. Nah, permintaan kehendak kita itu ada di bawah payung kehendak Tuhan besar. Ini alkitabiah, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Yeah.
Kehendak Tuhan adalah payung besar, kehendak kita hidup di bawah payung itu. Berarti saudaraku, kehendak kita ini senantiasa selalu posisinya ada di bawah kehendak Tuhan. Ini Alkitabiah dan harus pahami. Supaya saudara nanti jangan salah berdoa. Saudara nanti berdoa kalau terjadi banyak hal yang harus diarungi, saudara tidak menyalahkan diri dan saudara tidak menyalahkan Tuhan. Karena konsepnya harus jelas, saudaraku. Oke? Sama seperti Tuhan berdoa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalau engkau mau, singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dalam hidup Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia, saudaraku, dia mengajar kita berdoa di Taman Getsemani. Di tengah permintaan Tuhan Yesus, tetap menjaga bahwa kehendak dia tetap ada di bawah kehendak Bapa yang besar. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu penting, saudaraku. Oke? Kalau kita udah ngerti standpointnya seperti ini, kita lanjut, saudaraku. Kita lanjut ya. Sekarang kita bicara mengenai kepentingan doa, saudara sekalian. Kepentingan doa. Apa sih kepentingan doa itu, saudaraku? Ini perlu diperhatikan, ini baru penjelasan secara dasar, saudaraku. Nanti pembahasannya akan menjadi rumit kalau dasarnya kita tidak perhatikan dengan baik. Saya butuh konsentrasi daripada jemaat. Kepentingan doa untuk Tuhan dan kepentingan doa untuk manusia, saudara sekalian. Pertama Tuhan dulu. Tuhan, bagi Tuhan, saudaraku, doa kita itu tidak penting, saudaraku. Tidak penting. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, saudara sekalian. Tuhan tahu apa permintaan doa kita. Sebelum lidah kita menyebutkan, sebelum kita bicara apa-apa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Dan bukan Tuhan hanya tahu itu saja, Tuhan pun tahu. Tuhan tahu masa lalu, Tuhan tahu masa sekarang, Tuhan pun tahu masa depan, saudaraku. Jadi ketika Tuhan memberi sesuatu kepada kita, apa yang akan terjadi di depan itu Tuhan tahu. Permintaan kita yang berbahaya untuk kita, yang kita belum tahu, ke depannya berbahaya, Tuhan sudah tahu, saudaraku. Berarti Allah yang Maha Tahu itu, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang terjadi di depan itu bagi Tuhan, Tuhan sudah tahu semua. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tidak mungkin seperti ini. Oh, dia minta begitu ya. Gua baru tahu itu yang dia mau. Begitu. Suatu hari terjadi sesuatu, kamu sih minta begitu. Tuhan gak begitu, saudaraku. Doa bagi Tuhan tidak penting, saudaraku. Karena Tuhan udah tahu semuanya. Tapi doa itu penting bagi manusia. Inilah yang harus kita bahas, saudaraku. Doa itu penting bagi manusia. Karena kita tidak Maha Tahu, saudaraku. Kita tidak Maha Tahu. Bagi Tuhan tidak jadi masalah. Tuhan Maha Tahu, saudaraku, kita hidup di bawah Tuhan. Tuhan ada di atasnya, saudaraku. Beda kualitas kita, saudaraku. Nah, justru doa itu penting buat kita. Nah, karena penting buat kita doa itu, maka dia akan muncul 2 poin, saudaraku. Doa itu penting buat kita. Poin pertama adalah untuk pengenalan akan diri dan pengenalan yang lebih baik tentang Tuhan, saudara sekalian. Pengenalan yang lebih baik tentang diri dan pengenalan yang lebih baik tentang Tuhan. Lewat doa itu seperti itu, saudara sekalian. Jadi dengan doa, kita mengenal diri kita. Dengan doa, kita lebih mengenal Tuhan kita. Nah, yang poin kedua, saudaraku, dengan doa kita menyelaraskan, mengharmoniskan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau, saudara sekalian. Nah, itu 2 hal yang penting dalam hidup ini. Maka doa itu adalah sekolah kehidupan seumur hidup, saudaraku. Karena manusia mempunyai kebutuhan. Manusia ada permintaan. Manusia ada keinginan. Maka jadilah berdoa. Kalau manusia itu tidak ada keinginan, tidak perlu ada doa, saudaraku. Karena manusia itu hidup, dia punya kebutuhan, dia punya pergumulan, dia punya masalah, saudaraku. Maka manusia menaikkan doa. Doa itu adalah sekolah kehidupan seumur hidup, saudaraku. Dari doa itulah kita akan menjadi makin lama makin matang rohani kita. Menjadi sangat menakutkan, menjadi ironis adalah ketika seorang percaya dalam kehidupan dia percaya Tuhan Yesus dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun percaya Tuhan Yesus, pengenalan kepada dirinya tidak bagus, dan pengenalan kepada Tuhannya tidak baik, saudaraku, padahal dia berdoa terus. Itu adalah kesalahan dalam mengerti tentang doa, saudaraku. Ini jangan terjadi kepada kita. Maka perlu ada khotbah serial seperti, saudaraku, untuk menjelaskan semua bagian yang terperinci dengan baik, supaya waktu kita doa itu jangan kita salah mengerti Tuhan, saudaraku. Waktu kita berdoa itu kita pembelajaran hidup, mengerti diri kita. Itu penting sekali, saudara sekalian. Oke? Karena doa itu tidak penting bagi Tuhan,
Doa itu penting sekali bagi kita, saudaraku, sebagai suatu pembelajaran hidup, sekolah kehidupan. Maka Tuhan berkenan menjawab doa kita dengan berbagai cara, saudara sekalian. Tuhan pasti jawab doa dengan berbagai cara. Nah, hari ini kita bahasnya, saudaraku, dalam khotbah serial ini, Tuhan menjawab dengan cara satu, yes. Cara kedua, wait. Cara ketiga, no. Artinya Tuhan dalam permohonan doa kita, Tuhan menjawab ya. Tuhan menjawab tunggu. Tuhan menjawab tidak, saudara sekalian. Tunggu dan tidak kita bahas di seri kedua, saudara sekalian. Seri pertama ini kita bahas tentang ya. Yes, saudaraku. Tuhan menjawab iya. Saudara-saudara sekalian, dalam permohonan doa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab yes. Apa artinya, saudaraku? Artinya, saudaraku, apa yang kita mau sama seperti yang Tuhan mau. Itu klop, saudaraku, maka Tuhan menjawab iya dalam hidup kita. Nah, hal ini harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya alami, saudara pun alami, saudara sekalian. Coba pelan-pelan saudara menyimak dalam hidup. Dalam hidup sekian lama menjadi orang percaya, saudara melihat, ada nggak bagian-bagian hidup yang Tuhan menjawab yes? Iya lupa. Saya doa Tuhan jawab lupa. Dalam 2 bulan Tuhan jawab. Dalam 2 minggu Tuhan jawab. Dalam 2 hari Tuhan jawab. Tuhan jawab saya, Pak. Saya merasa hatiku sukacita sekali. Nah, kau butuh itu, saudaraku. Untuk suatu pertemuan rohani, kamu butuh yes dari Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan berkenan menjawab iya dalam kehidupanmu itu, karena apa yang kamu ingini, Tuhan melihat suatu hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan membangun hidupmu dengan baik, Tuhan beri kepada saudara. Dan ini menjadi suatu makan rohani bagi setiap orang percaya. Saya pun alami, saudaraku. Hati kita menjadi sukacita, membuat kita itu dekat kepada Tuhan, membuat kita nyanyi pun kita bersemangat, saudaraku, karena Tuhan menjawab yes dengan apa yang kita mau, saudara sekalian. Tapi perhatikan langkah selanjutnya, saudaraku. Ketika Tuhan menjawab yes dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, ada terkadang yes-nya Tuhan, saudaraku, tidak serta-merta. Ada yang yes-nya at that moment, saudaraku, ada. Ada Tuhan menjawab yes itu saat itu juga. Tuhan jawab, saudaraku, ada yang seperti itu. Kita ambil dari kitab contoh Musa aja paling gampang, saudaraku. Ketika Musa membawa umat Israel sudah keluar dari penjajahan dia Raja Fir'aun, saudaraku, mereka sudah sampai di tepi laut, tentara Fir'aun sudah mengejar dari belakang, derapan kaki kudanya sudah terdengar, Musa mengangkat tangannya. Tuhan sudah tidak ada jalan, Allah Yehova, tidak ada jalan lagi. Show me thy way, tunjukkan jalanmu. Musa tunjukkan tongkatnya, saudaraku, dalam dia berdoa itu, on the spot, at that moment, Tuhan jawab, yes, saudaraku, laut itu terbelah, saudara sekalian. Itu on the spot, at that moment, saudaraku, Tuhan menjawabnya. Saudara perhatikan, ada hidup seperti itu, ada, saudaraku. Tuhan menjawab doa seketika. Tuhan menjawab doa apa yang kita butuhkan, saudaraku. Karena Tuhan Maha tahu, saat itu kepentingan amat penting buat keselamatan umat Israel. God say yes, laut pun belah, saudara sekalian. Ini, saudara, dalam kehidupan kita itu, kita perlu mengalami seperti itu. Itulah makan rohani buat kita, anak-anak Tuhan, supaya kita bertumbuh rohaninya. Tapi ingat baik-baik, saudara sekalian. Yes dari Tuhan itu, saudaraku, kalau hidup seorang percaya, hanya yes saja, saudaraku, kita tidak pernah dewasa rohaninya. Tidak pernah dewasa rohaninya. Setiap kali yang kita ingini Tuhan say yes, saudaraku, kita tidak pernah dewasa rohani, saudaraku. Dan setiap kali kita minta Tuhan bilang yes, saudaraku, itu terjadi kekeliruan, bukan di kitanya, di Tuhannya, saudaraku. Apakah Tuhan bisa keliru, Pak? Tuhan tidak bisa keliru. Kekeliruan jadi apa-apa? Karena permintaan kita bisa salah, saudaraku. Maka Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang salah dalam permintaan kita, saudaraku. Ya, kita manusia itu permintaan kadang-kadang bisa over. Kadang-kadang permintaan terlampau wah. Kadang-kadang permintaannya berbahaya untuk kita. Maka Tuhan tidak akan bilang yes, saudaraku. Nah, ini menjadi suatu pengalaman rohani, suatu kekecewaan hidup bagi orang percaya kalau tidak dewasa rohani. Itu akan kita bahas di seri kedua nanti, saudaraku. When God say wait, when God say no, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan dimensi yes. Indahnya hidup ini kalau Tuhan bilang yes, saudaraku, dalam pergumulan hidup. Tapi harus ingat, saudaraku, yes itu adalah berkat Tuhan buat kita. Benar, saudara sekalian. Tapi kalau kita tidak hati-hati, yes itu sekaligus bisa menjadi destruktif buat hidup kita.
Yes dari Tuhan itu adalah berkat yang kita terima dari Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kita tidak hati-hati, yes yang dari Tuhan itu justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang jauh lebih sulit, saudaraku. Karena kenapa? Kita kebablasan oleh yes. Kita lupa diri karena berkat Tuhan. Ini bahaya, saudaraku. Dalam hal seperti ini bukan salah Tuhan lagi. Karena kita sudah punya berkat yang seharusnya memang kita terima, tapi di dalam keinginan diri kita, saudaraku, kita dicobai oleh keinginan kita, maka kita lupa akan apa yang Tuhan sudah beri. Itu bisa terjadi, saudaraku. Dan banyak manusia seperti itu, saudara sekalian. Hati-hati dengan yes dari Tuhan. Yes dari Tuhan pun harus dikelola dengan baik. Yes dari Tuhan pun harus dijaga dengan baik, saudaraku. Yes dari Tuhan tidak bisa dihamburkan, tidak bisa sesuka hati dibuat, saudaraku. Sesuka hati diapain, saudaraku. Yes dari Tuhan adalah suatu berkat yang harus dipahami, dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan, saudaraku. Nah, saya boleh tanya kalau begitu. Yes yang Tuhan beri kepada saudara selama ini, saudara sudah pertanggungjawaban dengan baik. Apa yang Tuhan kasih selama ini sudah saudara pelihara dengan baik. Banyak loh saudara dimensinya. Istri yang Tuhan beri, yang you minta, Tuhan bilang yes. Suami yang Tuhan kasih, yang you minta, Tuhan bilang yes. Anak-anak yang Tuhan kasih, kau minta keturunan, Tuhan bilang yes. Untuk hal ini saya mau tanya, kau jaga mereka baik-baik, saudaraku? Itu yes dari Tuhan. Ya. Tanggung jawabkah kita memelihara mereka, membangun rohani mereka dengan baik? Terlampau banyak ketika orang percaya itu menerima yes dari Tuhan. Setelah itu mereka tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Mereka tidak merawat keluarga dengan baik, saudaraku. Yes dari Tuhan tidak pernah dihargai seharusnya, sepantasnya, saudaraku. Yes dari Tuhan kadang-kadang dianggap menjadi suatu hal yang take it for granted. Inilah yang menjadi suatu kesulitan bagi orang untuk memahami yes dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Yes dari Tuhan, Tuhan memberikan berkat dalam bisnis. Tuhan memberikan berkat materi. Tuhan memberikan berkat kesehatan. Dipelihara nggak yesnya Tuhan itu? Banyak orang merusak dirinya dengan berbagai minuman keras, dengan narkoba, segala macam. Kan berarti yes dari Tuhan tuh kita tidak paham dengan baik, saudaraku. Kan begitu kan? Kita minta kesehatan, Tuhan berikan kita kesehatan. Setelah itu kita tidak pernah menjaga dengan baik, saudaraku. Bukan hanya masalah narkoba, bukan hanya masalah minuman keras, saudaraku. Dengan makan menjadi pelahap pun kita tidak pernah menjaga diri kita dengan baik. Saudara mengerti akan hal itu? Dengan berkat yang Tuhan kasih, di tengah gelombang zaman seperti ini, dulunya Tuhan memberikan berkat yang banyak. Pertanyaan saya, yes dari Tuhan tuh saudara pelihara dengan baik atau tidak? Atau waktu itu ketika menerima yes kita lupa, kita menghambur-hamburkannya. Nah sekarang situasi menjadi sulit, memerlukan uang lebih banyak, kehidupan menjadi sulit, saudaraku. Saudara baru minta lagi kepada Tuhan. Padahal yes yang dulu itu kita tidak pernah kelola dengan baik, saudaraku. Benarkah demikian? Kita perlu melihat loh, saudaraku. Kadang-kadang bagian seperti itu tanpa kita sadari, kita menjadi take it for granted. Yes dari Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan, saudaraku. Sorry numpang tanya. Banyak kita sebagai anak-anak yang tidak menghargai orang tua. Ya. Kurang sayang kepada orang tua. Ya. Banyak di antara kita yang sudah menerima yes dari Tuhan, saudaraku, kita nggak pernah menjadi bagian hidup yang menjadi berkat berorang lain sebagai ucapan syukur, saudaraku. Yes dari Tuhan itu menjadi destruktif karena kita lupa akan kebaikan Tuhan. Nanti kalau dalam keadaan sudah habis yesnya, berkatnya sudah habis dalam keadaan susah, baru kita teringat akan hidup ini. Tuhan sudah memberi banyak, kenapa aku menyanyiakannya? Saudara sekalian, perhatikan dengan baik. Yes dari Tuhan bisa menjadi berkat yang baik dalam hidup, dikendalikan, bertanggung jawab, dididik, diajar, saudaraku, dipergunakan semua dengan baik, hidupnya menjadi berkenan kepada Tuhan. Tapi satu sisi yes dari Tuhan itu, kalau tidak ada pertanggungjawabannya, saudaraku, justru akan merusak masa depan, saudaraku. Manusia kecenderungan menjadi malas. Karena kenapa? Berkat Tuhan menjadi terlalu mudah, saudara sekalian. Berkat Tuhan menjadi gampang, nanti minta Tuhan kasih lagi. Enggak seperti itu hidup, saudara sekalian. Saudara boleh menyimak khotbah hari ini. Pelan-pelan perhatikan. Saya belum masuk ke wait and no. Nanti itu saya di kedua, saudaraku. Saya mau bahas mengenai yes dulu. Berapa banyak orang yang hari ini menjadi sulit, saudaraku, karena mereka tidak memperhatikan yes Tuhan dengan baik. Berbanyak orang seperti itu. Kesempatan yang Tuhan beri, kita sia-siakan.
Jalan keluar yang Tuhan kasih kita anggap remeh. Momen-momen yang Tuhan kasih supaya kita diberi suatu warning untuk hati-hati, kita anggap remeh, saudaraku. Itu yes dari Tuhan, saudaraku. Padahal kita sudah doa. Tuhan tolong saya, Tuhan ini saya, Tuhan ini. Tuhan udah show His way, udah tunjukkan jalannya, saudaraku. Tapi kita tak mau. Kenapa? Karena jalan itu tidak seperti yang kita mau, saudara sekalian. Ini problem kehidupan orang percaya, saudaraku. Problem kehidupan orang percaya. Jadi, saudaraku, kalau kita menerima yes dari Tuhan, perlu ada satu keberanian untuk menghargai dengan baik, saudara sekalian. Hari ini khotbahnya sederhana, saudaraku. Tanpa saudara sadari, saudara akan melihat diri saudara masing-masing. Ketika saudara ingin meminta sesuatu lagi kepada Tuhan, perlu ada suatu kejujuran untuk melihat kembali apa yang sudah kamu ada, saudaraku. Jadi sebelum kamu minta lagi kepada Tuhan, perlu mensyukuri apa yang sudah kamu miliki, saudara sekalian. Mengerti yes dari Tuhan itu sudah seperti apa. Kadang-kadang di tengah kehidupan kita itu, saudaraku, iman yang salah kaprah adalah minta terus, pasti dia kasih, tanpa kita sadari, saudaraku, waktu kita minta terus, Allah kita, Allah yang besar, Allah yang baik, tanpa kita lupa akan keserahkan hati kita. Kita lupa hati kita loba, serakah, saudaraku. Kita sudah tertutup oleh kata-kata rohani, bahwa apapun yang kita minta, Tuhan pasti kasih. Tidak begitu hidup, saudaraku. Karena Tuhan yang Maha Tahu. Kalau diberi seperti itu akan merusak kehidupan kita. Untuk yes yang secukupnya aja, kita masih bisa merusak hidup kita. Apalagi yes yang berlebihan, saudaraku. Kadang tanpa kita sadari, permintaan kita justru menghancurkan masa depan kita, saudaraku. Minta saja. Apa yang kita minta pasti Tuhan kasih. Belum tentu Tuhan kasih, saudaraku. Karena Tuhan tahu kalau diberikan seperti itu akan berbahaya untuk kita. Tuhan tidak akan beri, saudaraku. Saya kasih contoh. Saya orang kaya. Contoh ya, saya kaya raya. Anakku umur 15 tahun. Papa aku minta mobil Mercy. Papa kan kaya, bisa kasih aku. Papa aku minta apartemen di Singapura. Tiap 1 bulan sekali saya mau tinggal di situ. Papa 1 minggu saya minta 5 juta untuk saya jajan. Papa saya minta ini, minta itu. Papa kan kaya, saudaraku. Saya sebagai papa di bumi, saudaraku, saya tahu loh, kapan boleh kasih, kapan tidak kasih. Anak saya baru umur 15 tahun. Tidak mungkin saya kasih mobil. Karena SIM-nya di Indonesia belum boleh buat, saudaraku. Dengan anak umur segini, tanpa ada pengawasan, diberikan satu apartemen di Singapura, bahkan 1 minggu mau 5 juta, mau kemana? Itu uang akan dihambur-hamburkan, dan akan timbul kejahatan dengan teman-teman yang masih remaja itu, saudaraku. Saya tahu loh, saya bapak di bumi ini. Saya tahu kapan say no, saya kapan say wait, saya tahu kapan say yes untuk anak saya yang umur 15 tahun. Saya yang sebagai papa di dunia, dengan kemampuan saya yang terbatas seperti ini, saudaraku, saya bisa mengerti apa yang baik untuk anak saya. Apalagi Tuhan, saudaraku. Apalagi Tuhan. Kadang-kadang kita tidak terpikir bagian itu, saudaraku. Kita tidak terpikir. Kita maunya kalau doa, Tuhan pasti kasih. Malah kita menggunakan cara-cara yang kita pikir itu alkitabiah. Aku sudah puasa loh Tuhan. Kita menggunakan aksesoris Kristiani, saudaraku. Doa, puasa, penyembahan, melayani. Aku sudah ini Tuhan. Kabulkan permohonanku ya Tuhan. Saudaraku, betul nggak kita mengerti seperti itu? Bahkan seolah-olah dalam dunia kita itu dipaksa Tuhannya, ya, didesak Tuhannya, pasti Tuhan kasih. Kalau didesak, pasti Dia kasih. Alkitabiahkah permintaan seperti itu, saudaraku? Coba pikir sebentar. Apakah Tuhan bisa dipaksa dalam doa? Saudara-saudara sekalian. Yesus di doa di Taman Getsemani pun mengajar kita doa yang paling penting. Sebelum Dia naik ke atas kayu salib, saudaraku. Bapak, jikalau boleh, cawan pahit ini berlalu daripadaku. Artinya Dia tidak naik di atas kayu salib, saudara sekalian. Tapi Yesus berkata, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa itu menjadi suatu contoh kehidupan buat kita. Sengaja Tuhan Yesus berdoa seperti itu untuk mengajar umat, saudaraku. Lihatlah cara doa. Bagaimana seriusnya doa, bagaimana kepentingannya doa, tetap diutamakan adalah kehendak Bapa yang terjadi, saudaraku. Let thy will be done. Numpang tanya, saudaraku. Apa yang kita minta belum tentu baik buat kita loh. Karena kita tidak mau tahu. For this moment, mungkin itu baik, saudaraku. Tapi setahun, 3 bulan ke depan, mungkin nggak baik. Tapi di dalam pemikiran Tuhan, Tuhan sudah tahu. Kalau demikian,
Bukankah alangkah baiknya pembelajaran hidup, sekolah kehidupannya saudaraku, sekuat mungkin belajar untuk mengerti kehendak Tuhan itu apa dalam doa kita. Sekuat mungkin untuk mengerti, mengharmoniskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jikalau tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, saudaraku, kita belajar untuk memotong hati kita dan setuju dengan apa yang Tuhan mau. Tidak mudah belajar begitu. Coba berhenti sebentar, jemaat sekalian. Kamu mau yes dari Tuhan, tapi mau nggak? Kalau mau yes dari Tuhan, mau ikut nggak apa yang Tuhan mau? Belum tentu kita mau, saudaraku. Belum tentu kita mau. Karena kita banyak keinginannya. Kita seolah-olah bahkan jauh lebih pintar dari Tuhan. Seolah kita mau mengajari Tuhan, saudaraku. Saya kan begini, saya begini, Tuhan, saudaraku. Saudara lihat? Pelan-pelan kenyimak. Ini real life dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan ketika cenderung mau mengajar Tuhan, tidak dapat, saudaraku, timbullah kecewa yang luar biasa. Jenuh rohani, malas berdoa, pelayanan pun sudah tidak ada. Lihat Tuhan seperti Tuhan nun jauh di situ yang tidak pernah bisa tolong apa-apa lagi karena apa yang saya ingini tidak dikabulkan. Saudara perhatikan, ini doa yang keliru, saudaraku, kalau seperti itu. Cara mengerti kehendak Tuhan dalam doa kita. Justru ini adalah sekolah kehidupan. Waktu Tuhan say yes, harus hati-hati memahaminya. Ketika menerima yes dari Tuhan, saudaraku, tidak mudah, saudaraku, untuk menjalaninya. Yes itu berarti harus tanggung jawab, saudaraku. Berkat yang Tuhan kasih harus dipertanggungjawabkan, saudaraku. Bukan sekedar hanya dipakai saja, harus dipertanggungjawabkan. When God say yes buat saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mempertanggungjawabkan panggilan saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Nggak boleh karena saya klaim Tuhan sudah panggil saya, sudah no problem, pasti begini. Saya harus mempertanggungjawabkan panggilan saya, saudaraku. Begitu. Do you understand? Coba jemaat menyimak khotbah hari ini. Supaya kita jangan salah mengerti Tuhan, salah mengerti diri. Saya tahu, saudaraku, dalam pergumulan hidup sampai saat seperti ini, doa-doa yang kita naikkan, banyak yang belum jawab. Banyak yang kelihatannya masih ngambang. Banyak yang kelihatan saudara ingin dijawab dalam doa itu dijawab jauh lebih cepat, lebih baik. Saudara ingin seperti itu. Maka harus ada tema ini, saudaraku. Begitu. Saudara ingin yes itu cepat-cepat terjadi, saudaraku. Bila perusahaan ini juga, Tuhan. Saudara, sebagai manusia yang terbatas, saya manusia yang takluk di bawah kedaulatan kebesaran Tuhan, saudaraku. Kita perlu menghormati kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam doa, saudaraku. Tadi saya kasih contoh, ingat nggak? Saya kaya, kasih anakku minta apa aja saya bisa kasih. Tapi anaknya bilang, Papa kamu kan kaya beli saya mobil. Papa kan kamu kaya saya minta saya uang. Papa kamu kan kaya berikan saya apartemen di Singapura, kan begitu. Anak saya lupa tanya loh, Papa boleh nggak? Dia lupa tanya, memang saya kaya. Memang saya ini. Tapi dia lupa tanya diri saya, boleh nggak Pak? Dia lupa, saya adalah punya kepribadian loh, saudaraku. Saya adalah Papa yang berdaulat, yang berhak memberi atau tidak loh. Dia lupa, dia hanya tahu saya kaya. Dia lupa mempertanyakan, boleh nggak Papa? Saudara pegang ayat ini, kalimat saya ini baik-baik, saudaraku. Yesus menghormati Bapak. Bapak, jikalau engkau mau, boleh nggak Bapak? Gitu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa yang paling alkitabiah, saudaraku, adalah doa yang, saudaraku, minta kepada Bapak. Bapak setuju atau tidak, saudaraku? Keinginan kita itu ditaruh di bawah kehendak Tuhan. Itu doa yang paling bagus, saudaraku. Artinya kita belajar mengarungi hidup di bawah pimpinan Tuhan, saudara sekalian. Nanti ada khotbah satu seri lagi yang kita keluar dari rel. Oh iya. Mudah doa Tuhan tidak jawab, kita menggunakan kebebasan kita keluar dari rel. Tunggu tanggal mainnya, itu seri berikutnya, saudaraku. Saudara perhatikan. Hari ini, saudara sekalian, kita baru sampai di yes. Nah, saudara renung sejenak. Perhatikan bagaimana saudara hidup. Yang saya mau hari ini sebagai suatu refleksi iman, saudaraku. Ya. Sebelum kamu minta apa-apa kepada Tuhan hari ini, sebelum kamu menerima yes yang berikut dari Tuhan, coba sadari, bersyukur apa yang sudah kamu terima, yes dari Tuhan yang sudah kamu terima. Syukur dulu di situ. Terima kasih untuk anak, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk Papa, terima kasih untuk pekerjaan selama ini, terima kasih untuk penjagaan Tuhan, baru you ask for yes berikut dari Tuhan, supaya kamu jangan lupa akan diri kita masing-masing, saudaraku. Mengertikah saudara?
Banyak orang saat seperti ini berdoa, minta kepada Tuhan supaya COVID selesai. Saya tahu, saudaraku. Tapi saudara melihat, Tuhan jawab on the spot nggak? Yes, no. Belum, saudaraku. Belum. Apa maksudnya Tuhan, Pak? Nah, ada jalannya. Ada maksudnya Tuhan. Ada yang mau Tuhan jelaskan dalam perjalanan seperti ini. Tunggu di jawaban wait and no. Jawaban Tuhan di seri kedua, saudara sekalian. Hari ini, saudaraku, saya mau engkau renung sejenak. Coba, saudara, tundukkan kepala sebentar. Sadari akan hidup ini. Sudah banyak yang Tuhan berikan kepadamu. Pada masa engkau muda sekali, pada masa engkau sebaya, pada masa engkau tua, sudah banyak yang Tuhan beri. Yes, itu Tuhan kasih, supaya kau mencintai Tuhan, supaya rohanimu tumbuh. Tapi pertanyaan dari Tuhan adalah, apakah engkau mempertanggungjawabkan yes itu dengan baik? Kau jaga anakmu baik-baik? Kau jaga keluargamu baik-baik? Kau jaga suami istrimu baik-baik? Kau jaga hartamu baik-baik atau kamu hambur-hamburkan? Kamu jaga kesehatanmu baik-baik karena Tuhan sudah jawab yes. Engkau sembuh, engkau sehat. Kamu jaga baik-baik? Coba engkau renung sebentar, saudaraku. Jemaat yang ada di Singapura, jemaat yang ada di Belanda, di Amerika, di Australia, jemaat yang ada di Indonesia, ya. Silakan you merenung sejenak. Mungkin tempatmu saat itu adalah malam, subuh, atau pagi. You renung sejenak dalam hidup ini. Yes yang Tuhan kasih, sudah engkau jaga baik-baik? Atau you pergi ke bagian yang lain? Selama ini yes yang Tuhan kasih aku tidak tanggung jawab, Pak. Aku hambur-hamburkan, Pak. Maka penyesalan terjadi padaku hari ini. Kalau seperti itu, saudaraku, kau minta ampun sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan kasih, you tidak pernah kelola dengan baik. Perhatikan kita hidup. Tuhan telah mau baik. Dia mengajar hari ini kepada kita bahwa Dia Tuhan yang penyayang, Tuhan yang tahu kehendak manusia, Tuhan yang mencukupkan dengan apa yang kita butuhkan, saudara sekalian. Tuhan sering menjawab yes dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin membuat kita bahagia, saudara sekalian. Hari ini, sebelum khotbah ditutup, adakah permintaanmu dalam hidup ini, saat-saat seperti ini, yang engkau ingin jawaban yes dari Tuhan? Kau doa, saudaraku. Kau doa. Naikkan doa dalam hatimu. Mungkin itu kesehatan. Mungkin itu penghasilan. Mungkin itu pekerjaan. Atau apa saja yang saat ini sangat kamu butuhkan. Yang saat ini menjadi pergumulanmu begitu banyak menyita hari-harimu. Menyita emosi, perasaan, tenaga, dan pikiranmu. Kau butuh yes dari Tuhan. Kau doa, saudaraku. Kau doa. Dan Tuhan tahu akan hal ini. Engkau yang sedang bawa mobil, on the way pulang ke rumah, dengar khotbah ini, hati-hati di depan, dengar baik-baik. Istri atau suamimu di sampingmu ikut dengar, perhatikan dengan baik. Kau yang ada di rumah, sendirian di kamar, dengar khotbah ini, kau merasa kau tertegur oleh Tuhan. Kau simak khotbah ini, dan engkau di tengah-tengah keluarga menonton, hatimu seperti tertikam oleh firman ini. Bahwa engkau sering sekali berdoa, ingin sesuatu dari Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab. Kau naikkan doamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat yang mendengar firman hari ini. Di tengah permohonan doa, sering sekali timbul kekecewaan. Dalam permohonan doa sering timbul jenuh rohani. Dalam permohonan doa sering timbul salah mengerti tentang diri, salah mengerti tentang Tuhan,
Segala terjadi kerohanian yang ambruk Tuhan. Hamba berdoa kiranya lewat firman hari ini, boleh ada penjelasan yang baik buat pertumbuhan iman jemaat tentang permohonan doa, tentang Tuhan menjawab doa. Berikan kami hikmat untuk mengerti untuk seri pertama ini Tuhan, untuk menghargai yes yang Engkau kasih, menghargai berkat demi berkat yang sudah kami terima sampai hari ini. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan baik buat kami. Ajar kami untuk memahami rencana Tuhan itu adalah baik dan sempurna. Tuhan, terima kasih untuk jemaat. Terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman hari ini. Di tengah perjalanan hidup kerohanian, berkat demi berkat, yes dan yes yang mereka terima dari Engkau, kiranya boleh meneguhkan iman mereka, membawa mereka untuk menghargai, menghormati kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa mereka yang sangat sulit hidup hari ini, mereka memerlukan yes dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau menjawab, Engkau memberikan jawaban buat mereka Tuhan. Kau penuhi apa yang mereka inginkan. Kau bekerja di tengah-tengah semua kehidupan yang mereka alami, supaya di tengah doa mereka, mereka boleh mengerti Tuhan. Dewasa rohani mereka bertumbuh dalam sekolah kehidupan ini. Hamba berdoa, kiranya tangan-Mu diletakkan di atas kepala mereka, memberi mereka hikmat dan bijaksana, boleh mengerti kebesaran Tuhan. Tangan Tuhan diletakkan di atas dada mereka, membuat hati mereka tegar dalam menjalani hidup ini dengan menghadapi banyak sekali rintangan-pantangan yang ada. Karena kami percaya, anugerah Tuhan cukup buat kami untuk menghadapi segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.